Baik, sahabat Okepri, balik lagi sama saya Engesti dan Muhammad Rafi. ya sahabat Okepri. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya Pak ya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ini Aduh. adalah anak Batam Pak, Betul sekali. anak Batam berprestasi, Berprestasi. jebolan UI Waduh. dan juga dua kampus bergengsi di luar negeri. Betul sekali. Dan sekarang juga ditemani nih oleh ayahandanya. Langsung apa kabar Bang Hardi dan Kak Fasa? Kabar baik. Kabar baik ya. Kalau saya ini numpang ngetop aja. Ini manajer hari ini. Iya. Takut salah jawab atau gimana? Takut salah. Kalau manajer bapaknya kan untungnya kesini juga. Pakai jubir ini ya sobat. Ada bintang tamu di manajernya masuk sini. Ya, Betul. luar biasa ya Pak ya tamu kita hari ini ya, karena memang Kak Fasa ini merupakan salah satu anak Kepri yang termasuk anak Batam yang berprestasi juga ya. Beliau ini jebolan UI dan dua kampus bergengsi di luar negeri. Di sini saya sempat lihat sosial medianya nih, Mbak Fasa, saya sempat stalking sedikit. Stalker. Cakep Jadi juga stalker nih. ya. Waduh. Karena kita kolonial apa itu? Lumayan gitu kan. Iya. Bapak saya ini S1 psikologi di UI, kemudian juga S1 psikologi di Queen Island ya. Queensland. Queensland Queensland University dan University. S2 pendidikan anak di Oxford. Mungkin kita bisa ceritakan sedikit nggak? Kita langsung aja kali ya. Kak Fasan. Ini S1-nya 2 kali S1, terus gimana nih bisa dapat S2 nih di Oxford? Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah diundang. Senang banget hari ini bersama ayah saya sendiri juga. Ya, jadi Pengawal. ya, dan support utama juga sepanjang melalui proses itu tadi ya, dan diperkenalkan juga background pendidikan dan sebagainya. Jadi betul, dulu saya S1 di psikologi UI. Jadi kebetulan memang programnya itu kelas internasional, jadi emang sandwich program gitu. 2 tahun pertama di UI, 2 tahun terakhir di University of Queensland itu. Jadi emang udah programnya dari sana seperti itu. Jadi ketika apply emang namanya programnya kelas internasional dari UI. Jadi 2 tahun pertama di UI, 2 tahun terakhir di Queensland. Beres kuliah, terus sempat kerja setahun di Jakarta. Habis itu lanjut S2 langsung di University of Oxford. Gitu. Oke. Jauh-jauh sampai ke Oxford itu apa sih yang melatar belakangi Kak sebenarnya? Apa sih yang mendorong Kakak bisa sampai ke sana gitu loh? Yang pertama emang karena senang belajar aja sih. Perempuan senang belajar. Jadi kayaknya dari awal itu memang track record di keluarga tuh kayak sangat-sangat memotivasi juga sih untuk mengambil pendidikan tinggi gitu ya. Jadi dari awal dapat motivasi dan dukungan dari keluarga juga, ngelihat orang tua juga yang mencontoh dua-duanya kan. Jadi ibu tuh S2, ayah S3, terus kayaknya pengen nih mengikuti jalan yang sama gitu. Kebetulan punya 2 kakak juga perempuan dua-duanya. Jadi kita bertiga, tiga-tiganya perempuan. Sama-sama juga senang belajar. Jadi 2 kakak tuh dokter, satu dokter umum, satu dokter gigi. Habis itu waktu saat milih-milih kuliah, kayaknya emang kalau sekalian aja gitu kayaknya aim yang paling tinggi sekalian waktu itu tuh. Itu kepikiran pertama kali kalau di Indonesia ya di UI gitu. Akhirnya karena dari awal sebenarnya pengen banget kuliah di luar negeri. Dari S1 tahun pertama pengen kuliah di luar negeri. Habis itu ngobrol-ngobrol sama keluarga, akhirnya ketemu titik tengah lah supaya bisa tetap ada masa transisinya gitu ya. Tetap bisa pertama kuliah di Indonesia dulu. Akhirnya pilih program di UI itu 2 tahun pertama di UI, 2 tahun terakhir di UQ. Ya sih diantaranya karena internal motivation juga, jadi motivasi dalam diri udah emang senang belajar, dan dari lingkungan juga sangat-sangat mendukung gitu dari keluarga dan dicontohkan juga. Jadi rasanya kayaknya itu 2 source yang paling sih Berarti ini gimana ini? Gelarnya gimana jadi? Penasaran nih ya. Karena kan 2 nih. Gimana? Kalau psikologi apa Pak? Singkatannya Pak? SPSI. SPSI. Ya. Jadi sekarang gimana nih? Fasa Mustika Hati SPSI BA MSc. BA MSI. Oh, BA-nya tuh yang dari Iya. yang dari itu. Iya.
Gimana nama abang sepanjang itu tak bang? Yang nama saya juga udah panjang. Iya. Iya juga. Iya. Nah, gimana nih? Apa sih tantangannya begitu kan ketika berkuliah di luar negeri begitu? Dan mungkin bisa dibagikan juga ya Pak ya. Kita juga pengen nih kayaknya kuliah di luar begitu. Mungkin ada tips-tipsnya nggak gitu kan? Apakah anak daerah nih kayaknya susah lah untuk apa namanya terbang sejauh itu begitu. Dan mungkin latar belakang Mbak Fasa bisa dibilang apa ya, keluarga yang memang baik begitu ya, punya privilege lah. gitu. Nah, gimana nih Apa yang kaum mendang-mending seperti kami ini gimana nih Mbak Fasa? Tidak memungkiri sih kalau memang ada banyak banget privilege dari keluarga gitu ya, emang dari awal punya exposure ke bahasa Inggris itu kan fondasi yang paling utama gitu ya. Jadi dari pendidikan juga udah disiapkan, terus dari keluarga juga dukungannya luar biasa. Jadi privilege itu emang ada. Tapi kalau dibilang apakah karena anak daerah jadi susah, rasanya kayaknya enggak sih. Jadi justru itu menurut saya pribadi jadi privilege juga, karena ketika kita ini ya seleksi gitu ya ke kampus, terus juga untuk beasiswa dan sebagainya, saya selalu menjual nama Batam justru. Iya. Jadi emang kayak karena memang masih jarang gitu ya anak-anak Batam yang punya motivasi untuk kuliah di luar negeri, terus yang akhirnya ikut bersaing tuh masih dikit banget. Jadi akhirnya kemana-mana karena KTP-nya juga KTP Batam, jadi emang ada buktinya anak Batam. Jadi emang yang dijual itu sih dibilang karena saya anak Batam, belum banyak yang Batam untuk anak Batam yang kuliah di luar negeri, jadi pengen memotivasi sesama juga. Cuma emang tahapannya rasanya yang perlu dilalui emang cukup banyak gitu ya, diantaranya ya persiapan bahasa Inggris, terus juga nilai yang juga harus baik dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin sekarang ya di era digital ini kayak resourcesnya juga udah cukup banyak untuk bisa dapat exposure ke banyak materi-materi itu. Jadi rasanya kalau ada privilege iya, tapi kalau dibilang karena anak Batam justru itu jadi privilege tersendiri juga. Jadi bukan yang menghambat, justru jadi peluang untuk bisa menciptakan apa ya jalan untuk anak-anak lain juga gitu. Bang Ardi, jadi gimana nih Bang? Rasanya Bang punya anak sampai ke Oxford Inggris gitu, Bang, gimana rasanya Bang? Ya pertama ya kita syukuri, tapi kalau Fasa ini kan dari namanya tuh kita sudah apa ya, kayaknya mempersiapkan. Fasa lahir kan pada saat mamanya ikut S2 di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Waktu itu ada ASN yang diberikan kesempatan kalau mau ikut S2, ikatan dinas lah istilahnya apa namanya. Nah istri saya ikut dan lulus. Nah pas lulus itu hamil. Itu jadi sambil mengandung membawa Fasa S2. Dari dalam aja udah belajar. Udah belajar dia dalam kandungan itu. Iya betul. Nah lahir terus kita mikir namanya siapa. Waktu itu kan pasca sarjana. Kalau kita pakai V kan kakaknya semua V. Viandini, Veninda. Kalau kita pakai P bukan V, ini nggak sama. Jadi pakai V. Fasa. Sebenarnya pasca sarjana itu. Adalah doa ternyata. Jadi memang kayaknya dari apa ya Allah membuat kita membuat desain, Allah memang mengikuti desain kami ini alhamdulillah. Ternyata pasca sarjana di Oxford. Pikir kayak kita di UPI juga gitu. Nah, alhamdulillah. Gitu. Nama adalah doa. Iya. Bang, selain dari nama Kak Fasa sendiri Bang, ada nggak sih Bang treatment khusus betul. treatment khusus di keluarga kepada anak-anak Abang gitu Bang, sehingga mungkin nanti kami juga bisa mengikuti gitu. Iya. Udah punya anak belum? Belum pula. Enggak, ya kami sadar gitu. Ya, sadar. Iya, Kalau punya anak itu kan. Iya. Sebenarnya kalau punya anak yang harus sadar dulu istrinya. Okay. Karena pendidikan selalunya banyak dibantu oleh mamanya, ibunya. Gitu. Dan kita yang laki ini sebenarnya agak rugi juga, karena katanya kepintaran itu jatuh itu dari gen mamanya, bukan bapaknya, gitu kan. Nah, kalau demikian memang pendidikan rumah tangga ya saya termasuk beruntung, istri saya memang kuat sekali untuk mendidik dan memperhatikan anaknya.
termasuk misalkan ke jalur mana, bahasa Oke. Inggrisnya, atau dari kecil ya target pencapaian prestasinya. Kalau dulu pakai juara lah istilahnya, Iya, sekarang betul nggak ada betul. lagi. Ya tapi bukan masalah juaranya, tapi berprestasinya itu menjadi tolak ukur. Jadi selalu kita mengevaluasi Ya. hasil belajar anak kita. Ya tentu pembandingnya dengan anak lain sekelas itu kan. Misalkan kayak anak lain, oh ini bisa, tentu anak kita harus bisa. Dan akhirnya mungkin karena bisa itu mereka terbiasa Iya. untuk istilahnya sekarang kan yang penting kompetisi itu, melawan kompetisi dan berhasil di dalam kompetisi itu. Nah, alhamdulillah anak-anak saya selalu ingin berkompetisi Iya. itu dan berhasil. Kompetitif ya. Anak sekarang ambis. Lumayan. Saya mau nanya ke Kak Fasa nih. Ya, gimana sih orang tua gitu, Bang Hardi, ibu begitu kan? Di rumah itu seperti apa? Kalau kita ya Pak ya, keras nggak nih? Kalau ibu habis seperti apa? Mungkin bisa dijelasin apa memang seperti itu juga gitu. Sebelum menyatakan saya di luar aja gitu. Biar ada lebih terbuka gitu ya. Sama sekali nggak sih, maksudnya kayak kalau tegas pasti tegas, Oke. tapi nggak yang marah-marah atau gimana gitu. Jadi caranya juga tepat sih, kayak kalau sekarang merefleksikan lagi gitu ya, waktu tumbuh besar di keluarga emang intervensi itu dilakukan memang ketika dibutuhkan gitu. Jadi maksudnya nggak berlebihan ketika emang ada mau meluruskan jalan anak-anaknya kembali gitu ya. Jadi selalu tepat, kayak misal contoh kayak tadi gitu ya, kayak ada ekspektasi kalau ada di sekolah ada target dan sebagainya, itu emang ditetapkan gitu dari awal, kayak ada ekspektasi tertentu lah. Tapi juga ketika misalnya perlu bantuan sebagainya, itu dikasih support yang sama gitu. Jadi misalnya dulu kayak misalnya waktu masih SD gitu, nggak bisa ngerjain PR, nah itu yang bantuin mama langsung gitu. Jadi maksudnya mama bukan hanya bertugas untuk menilai hasil akhirnya, tapi dalam prosesnya juga mendampingi. Itu sih yang sangat-sangat mungkin perlu diterapkan nanti bahkan ketika saya sendiri berkeluarga gitu. Jadi selalu didampingi, ketika ada agak melenceng dikit dikasih intervensi yang memang tepat dan sesuai porsinya gitu. Kan ini pernah itu nggak marah susar besarnya gitu, nggak marah besar gitu pernah nggak? Karena kan kita kan dulu gimana Pak ya? Saya kalau Siapa nama bapak-bapak? coba kita sama Bapak Fasa kira-kira Ya, ada nggak momen kayak gitu kan? momen Papa tuh sampai kesel banget sama Kak Fasa itu ada nggak? Kayaknya setiap orang tua pasti ada fase seperti itu ya ke anak-anaknya, tapi dan pasti karena ada alasannya juga gitu. Cuma cukup jarang sih, jadi mungkin bisa seumur hidup mungkin bisa dihitung jari, kayak inget poin-poinnya kapan dan kesalahannya apa tuh inget. Jadi yang kayak tadi dibilang gitu ya, jadi intervensinya juga tepat, maksudnya nggak yang tiba-tiba marah tanpa alasan gitu nggak juga. Jadi mungkin lebih ke tegas dan tujuannya untuk mengingatkan gitu, dan memang tegas juga kan untuk kita bisa lurus lagi di jalan yang tepat gitu. Jadi itu sih selalu tepat dalam waktunya dan pada saat dibutuhkan. Gitu. Sepanjang ini kan sebenarnya apa sih tantangan yang paling menjadi hambatan selama kakak menempuh pendidikan kak? Dan sebenarnya apa sih tantangan yang paling besarnya kak? Tantangan yang paling besar pastinya ini sih, meyakinkan diri sendiri sih justru. Karena syukurnya juga alhamdulillahnya memang dikelilingi sama keluarga yang sangat-sangat suportif. Jadi ketika dapat support itu diyakinkan sama semua orang gitu ya, kalau pasti bisa. Tentu kan dari diri kita sendiri juga perlu meyakinkan diri kita sendiri, harus punya motivasinya juga untuk bisa terus maju, untuk bisa terus berproses. Jadi pun ketika dapat support dari sekeliling, dapat dukungan dan sebagainya, tetap balik lagi ke diri sendiri sih sebenarnya. Jadi tetap perlu punya keyakinan bahwa dan meyakini diri sendiri kalau kita bisa. Itu satu proses yang susah sih, karena mungkin kalau diceritain dulu ini bukan skill yang hadir ketika emang dari lahir udah punya skill ini gitu. Jadi emang terus diasah gitu. Jadi untuk bisa sekarang ngobrol depan umum dan sebagainya itu juga karena
keluarga dan dorongan dari diri sendiri juga. Jadi emang yang paling susah adalah meyakinkan diri sendiri kalau kita tuh bisa dan punya motivasi, punya kepercayaan diri untuk terus maju. Karena kadang tuh limitnya ada di kepala sendiri gitu. Jadi kayak kadang-kadang takut, punya kekhawatiran, itu yang kadang-kadang bikin mundur kan. Padahal ketika menjalani prosesnya emang kekhawatiran, ketakutan itu pasti terus ada, tapi gimana caranya kita juga bisa punya counter argument untuk punya pilihan nggak ngedengerin kata-kata negatif itu gitu. Jadi itu satu proses dan yaitu ketika menjalani prosesnya pasti di tengah-tengah ada aja gitu yang ragu sama kemampuan kita, diri kita sendiri, orang-orang sekitar juga. Cuma ya tetap punya kepercayaan diri dan punya pegangan juga kenapa mau menjalani prosesnya, kenapa mau mulai ini dari awal, itu perlu mengingatkan diri sendiri terus sih. Berarti kan sekarang sudah selesai nih berarti ya kuliahnya, sudah lulus dan sudah SMA. Sekarang lagi sibuk apa ini? Sekarang lagi kerja, kebetulan kerja sekarang di Jakarta, jadi lagi ngembangin startup di bidang pendidikan anak usia dini juga. Jadi kita lagi bikin daycare, jadi daycare. Jadi penitipan anak, tempat penitipan anak. Jadi misinya adalah gimana caranya kita bisa bikin daycare atau PAUD yang berkualitas untuk semua anak di Indonesia gitu. Jadi sekarang emang lagi cukup masif perkembangannya. Jadi sekarang udah ada sekitar 23 cabangnya di Jabodetabek, terus beberapa bulan ini buka di luar Jabodetabek juga. Jadi cukup ambisius dan mimpinya besar sekali untuk bisa bikin PAUD yang berkualitas di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan nanti bisa buka di Batam juga. Berarti memang bekerja di turun apa setelah dari Inggris langsung terjun ke Indonesia, berarti mau mengabdi di Indonesia atau memang ada rencana mau kerja di sana begitu? Mengingat kan secara salary begitu otomatis kan lebih besar di sana begitu. Gimana, apakah memang ingin membangun Indonesia atau melalui pendidikan atau seperti apa? Ya, poin yang ini sih cukup sering jadi argumen orang-orang yang mungkin berkesempatan kuliah di luar negeri, dan pasti setelah lulus ada aja opportunity-nya untuk lanjut di sana gitu ya. Tapi kalau saya sendiri, karena dari awal apply beasiswanya pun dari pemerintah, jadi udah sadar sih kalau ada tanggung jawab gitu untuk kembali ke Indonesia. Tapi di luar itu juga kenapa ambil beasiswa dari pemerintah juga karena nggak ada niat untuk berkarir di luar negeri sama sekali. Jadi ketika punya minat di pendidikan, jadi di awal kan ambilnya psikologi, terus S2-nya spesifik tentang pendidikan anak usia dini. Itu ngerasa kayak di luar negeri itu kayaknya udah sangat-sangat udah sangat-sangat berkembang gitu PAUD-nya. Jadi nggak ngerti poinnya apa untuk bisa untuk berkontribusi di negara-negara yang sebenarnya udah maju di bidang itu gitu. Sementara di Indonesia PR-nya masih banyak banget. Jadi itu sih dari awal nggak ada niat sama sekali buat kerja di luar negeri juga. Jadi waktu lulus tahun lalu langsung pulang, benar-benar H+1 pulang langsung kerja. Nggak ada baik-baiknya. Mau ikut tes CPNS dulu gitu. Giling kemana gitu. Iya, jalan-jalan dulu begitu. Nggak ada ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kakak pribadi lah ngelihat tantangan atau PR yang kakak sebutin tadi, pendidikan anak di Indonesia ini apa sebenarnya kak? Sehingga kita bisa ngegaris bawahin itu dan juga kita punya peluang untuk paling tidak punya dorongan untuk memperbaikinya kak. Nah sebenarnya apa sih kak gitu tantangannya dari pendidikan Indonesia untuk anak itu kak? Jadi PAUD sendiri secara regulasi, secara hukum itu belum jadi pendidikan wajib di Indonesia. Jadi sekarang kan baru 12 tahun wajib belajar. Sementara di negara-negara maju lainnya itu 13 tahun. Jadi 1 tahun itu PAUD. Di Indonesia tuh belum mengimplementasi itu, jadi kebanyakan orang tua pun nggak ngerti apa pentingnya PAUD gitu. Jadi yang pertama PR-nya adalah gimana caranya bisa mengedukasi orang tua juga bahwa PAUD itu penting, bahwa resources-nya tuh ada untuk bisa anaknya berkembang di jenjang PAUD, dan yang kedua juga dari sisi regulasi gitu ya. Jadi mulai dari pemerintah juga rasa-rasanya belum ada tanda-tanda sih untuk bisa bisa
menggeser perhatiannya ke bidang PAUD, karena sekarang kalau ngeliat trennya mungkin yang paling dasar ya SD gitu ya, Iya, SD, iya, SMP, iya. SMA, dan pendidikan tinggi gitu. Tapi PAUD nih seringkali nggak kesentuh gitu sama pemerintah, karena dari regulasinya aja belum jelas gitu. Iya. Jadi harapannya memang dengan mengerjakan apa yang saya lagi kerjakan sekarang juga bisa apa ya istilahnya set the tone lah. Jadi gimana caranya bisa bikin standar juga yang bisa jadi acuan, mudah-mudahan nanti bisa berkembang lebih besar lagi, jadi orang-orang juga bisa lihat gitu, oh ini SOP-nya seperti ini, kurikulumnya seperti ini yang baik untuk PAUD, itu sehingga lebih banyak orang yang lebih aware juga. Tapi secara umum itu tadi ya, karena mulai dari edukasi orang tuanya diantaranya ya, karena regulasi yang belum jelas juga, terus PAUD sendiri juga belum jadi pendidikan wajib, jadi banyak yang belum ngerti pentingnya gitu. Jadi di awal dari awareness-nya aja perlu dibentuk dari sekarang, tapi alhamdulillahnya kayaknya 5 tahun terakhir udah mulai banyak bagus sih. ya. Jadi Iya. mungkin kalau ngeliat konten-konten Instagram banyak konten-konten parenting, itu juga diantaranya kan untuk menggaungkan bahwa PAUD itu penting. Ada ketimpangan nggak Hmm. si Kak Fasa dari selama mungkin Kak Fasa menempuh pendidikan di Inggris begitu kan? Mungkin dari apa namanya pendidikan di sana dengan di sini begitu. Ada ketimpangan jauh nggak dari PAUD-nya itu? Apakah memang kita selama ini tuh salah begitu? Atau memang kita jangan bilang salah, kurang tepat begitu ya? Dan jauh sekali ketika anak ini tumbuh begitu kan menjadi pribadi yang positif begitu. Untuk di sana, nah di sini ini seperti apa? Apakah memang tadi ada dibilang regulasinya, terus payung apa segala macam peran orang tuanya. Nah, seharusnya seperti apa? Gitu ya Pak ya. Seperti apa di Indonesia ini biar, karena pendidikan anak usia dini ini kami kira sentral dan sakral ya begitu ya untuk tumbuh kembang mereka. Seperti apa? Ya, kalau dibandingin sama Inggris gitu ya, atau mungkin Australia atau negara-negara maju lainnya, emang peran pemerintahnya sih yang pertama. Jadi di luar negeri itu disubsidi sekolah PAUD gitu. Jadi termasuk daycare, jadi tempat penitipan anak, TK, kelompok bermain, itu ada subsidinya dari pemerintah. Jadi adalah sekian jam, sekian waktu gitu anaknya bisa bersekolah di PAUD secara gratis gitu. Jadi mau dimanapun, dan itu tuh udah banyak gitu aksesnya untuk anak bisa mendapatkan dan orang tua untuk bisa mendapatkan support dari PAUD dan dari pemerintah itu. Sementara tadi kayak yang dijelaskan bahwa regulasinya di Indonesia ini belum jelas gitu, dan belum menjadi pendidikan wajib juga. Sehingga itu, jadi orang tua juga yang pertama awareness-nya nggak terlalu banyak. Mungkin kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, mungkin Batam udah mulai juga gitu ya, Surabaya dan sebagainya, orang tua mungkin udah mulai paham gitu ya, dan udah banyak juga PAUD yang tersedia. Tapi kalau kita ngomongin ke daerah-daerah itu belum tentu gitu ya. Betul. Iya, jadi memang sentral sekali untuk perkembangan anak, tapi di waktu yang sama itu sangat disayangkan dari sisi akses juga nggak terlalu banyak, karena sekarang PAUD itu didominasi sama swasta. Sementara kalau swasta belum tentu disubsidi sama pemerintah kan, udah sementara yang TK atau PAUD yang negeri gitu yang dikelola sama pemerintah itu masih sedikit banget rasionya dibandingkan sama yang swasta. Yang swasta tentu yang bisa merasakan hanya anak-anak yang memang punya resourcesnya lah untuk punya akses ke sana gitu. Jadi anak-anak yang kurang mampu mungkin belum tentu gitu bisa merasakan akses atau kualitas PAUD yang sepadan. Jadi itu sih mungkin PR-nya, dan kalau dibandingkan berkaca sama luar negeri gitu, sama Inggris sama Australia, itu karena pemerintahnya juga udah perhatian banget di PAUD ini, jadi mereka pun ngasih subsidi, jadi mau swasta mau punya milik pemerintah itu ada subsidinya gitu. Sementara di Indonesia itu yang dari pemerintah masih terbatas, tapi yang swasta juga berbayar dan nggak semua orang bisa ada. Kita bisa nggak terapkan itu untuk di Indonesia, terlepas dari subsidi lah, kita ngomongin pemerintah subsidi paling berapa lah gitu kan. Kita bisa nggak terapkan itu di negara kita begitu, karena luar biasa nih kan, dapat ilmunya dari Inggris mungkin bisa diterapkan di Indonesia untuk anak-anak usia dini begitu. Bisa nggak kita mewujudkan itu kira-kira? Iya, sebenarnya jangka panjangnya cukup optimis sih untuk bisa diterapkan di Indonesia, karena yang pertama tadi kalau ngomongin awareness orang tua itu udah cukup banyak sekarang ya dari sosial media dan sebagainya. Jadi harapannya emang orang tua udah lebih paham soal pentingnya PAUD. Jadi
cukup optimis karena orang tua juga udah mulai ngelihat pentingnya juga dan awareness-nya juga udah semakin banyak. Tapi tentu kalau ngomongin PAUD, ngomongin perkembangan anak itu banyak stakeholders-nya gitu istilahnya ya. Jadi nggak cuman dari peran sekolah, tapi juga tadi ada peran orang tua, peran pemerintah, bahkan lingkungan sekitarnya gitu ya. Maksudnya lingkungan fisik tempat dia tinggal dan sebagainya itu tuh perlu dukungan penuh juga dari berbagai aspek dan lingkup masyarakat gitu. Jadi cukup optimis walaupun PR-nya masih banyak dan diantaranya sekarang juga lagi mengusahakan itu karena PAUD sekarang yang lagi saya bangun sama tim yang lagi kerja bareng juga itu diantaranya memang kita pengen bikin PAUD yang aksesibel untuk semua anak di Indonesia. Jadi memang dari sisi price range tadi kayak tadi subsidi mungkin susah dan sebagainya itu juga dibikinnya lebih affordable tapi di waktu yang sama juga tetap kualitasnya kita nggak compromise di kualitas gitu. Jadi kualitasnya tetap yang pastinya tinggi dan bagus. Menjaga kualitas itu kadang yang susahkan. Iya. Bapak saya juga ahli pendidikan. Bang, kemarin juga sempat bincang-bincang gitu kan. Dan saya coba mereview kembali lah apa yang disebut sama Bang Ardi waktu itu, bahwa pendidikan dasar ini menjadi bagian terpenting untuk kita melakukan pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih Bang yang melatar belakangi pendidikan dasar itu menjadi penting gitu sehingga itu menjadi ya atau enggak untuk anak-anak untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya gitu. Ya kan saya tetap bicara teori bambu kan. Bambu untuk tunasnya muncul dari tanah itu fondasinya, akarnya tuh 6 bulan dia baru dia siapkan akarnya, baru tunasnya muncul dan akhirnya dia bisa diri muncul dan tinggi karena fondasinya kuat gitu. Pendidikan dasar tuh fondasi, PAUD lebih dari dalam daripada fondasi itu. Nah, siapa yang kuat di fondasinya, insya Allah jenjang ke atasnya akan lebih kuat. Nah, kita ini kan masih loncat gitu ya pada sekolah dasar. Pada PAUD kita mungkin karena beberapa hal kita tidak banyak stressing terhadap itu. Kita menganggap pendidikan dasar dulu sudah oke lah. Undang 2003 tahun 20 belum nomor 20 tahun 2003 sekarang belum dirubah. Nah, mudah-mudahan ada perubahan regulasi itu, PAUD ini akan menjadi sentra utama untuk melakukan perubahan pada jalur pendidikan formal atau non formal pada anak-anak kita. Sekali lagi, pendidikan itu yang seperti teori bambu tadi, fondasinya harus sangat kuat dipersiapkan. Kalau fondasi sudah kuat, dia pasti akan kokoh. Anak saya ini kan fondasinya kuat gitu. Bahasa Inggrisnya misalkan bagus. Waktu SD misalkan TK ini kan udah TK, SD, dulu nggak ada PAUD ya. Belum ada sangkut pautnya. Tapi memang di situ ternyata kita dapat membuat dia menjadi habit yang akrab dengan dunia mereka, dan akhirnya mau S1, S2 atau mungkin nanti S3 ya mereka sudah biasa aja karena fondasinya untuk itu sudah dipahami. Nah, inilah yang kita akan rubah mindset keluarga kita ini. Kadang-kadang kalau kita di SD ini kan orang tua kita, adalah tak apa-apa lah, tak masuk tak apa-apa. Ini kan masih sekolah SD kelas 1, nggak apa-apa. Ikut mama aja lah, kemana ke Tanjung Pinang. Hari Jumat Sabtu, ya jalan gitu. Padahal sebenarnya di situ yang harus dia kuat, nanti baru istilahnya kalau udah kuliah mau kemana-mana, dia balik lagi, dia pasti tahu kok kewajiban dia untuk belajar itu sudah tertanam. Kalau Bang Ardi melihat pendidikan kita sekarang ini seperti apa, Bang? Apakah sudah baik atau memang perlu diperbaiki? Perbandingannya apa? Gitu kan. Kalau perbandingannya masa lalu ya sekarang udah baik. Saya coba bandingkan jam terbang ini, jam belayar, jam berangkat gitu ya. Saya tahun 82 Anda di mana? Saya SMP itu pindah dari Tanjung Batu ke Tanjung Pinang. Berangkat jam 10 malam, tiba jam 6 pagi. Berarti 8 jam. Untuk dari Tanjung Batu ke Tanjung Pinang yang sekarang sudah berubah jadi 3 jam. Bayangkan anak saya dari Cengkareng ke Australia 8 jam juga. Sama.
begitulah perubahan yang keberangkatan itu berubah begitu cepat gitu. Nah, maksud saya dalam jarak waktu yang sama yang saya lalui waktu saya SMP dengan anak saya yang lalui waktu dia ikuti S2 atau S1 di Australia, itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh lagi terlambat mengejar itu. Masa dulu saya 8 jam untuk sekolah SMP, Iya. ya 8 jam untuk sekolah di luar negeri dong, kan gitu. Nah, perjalanan itu maksud saya adalah satu contoh bahwa hari ini kita harus mengejar percepatan. Percepatan apa? Untuk dapat mendapatkan ilmu dalam jarak waktu yang dulu kita anggap ketinggalan, tapi kita butuh yang sama untuk percepatan. Nah, inilah mungkin anak saya kenapa dia di Australia, kenapa dia di Oxford, karena dia ingin anak-anak Indonesia ini jangan tertinggal dan dia harus mengejar percepatan itu. Kan tidak banyak, tapi tak ada masalah, satu saat akan ada contoh. Iya. Anak Batam nanti bukan hanya dia saja, banyak lagi anak Batam akan masuk ke sana atau beringinan ke sana. Nanti dibantu FASA mungkin untuk jalan bagaimana bisa melalui itu. Oke, Itu yang harus dia kejar hari ini. Ini kan apa ya? Hanya untuk menerobos saja sekarang. Kan FASA ini sekarang menerobos. Soalnya kan sulit sekali kan tadi Anda bertanya ini sulit ini. Iya. Tapi ternyata nanti saat udah nggak sulit lagi karena sudah ada terobosan. Iya, sudah ada contohnya juga. Nah, ini yang saya lihat. Alhamdulillah kalau anak saya dapat menjadi contoh, maka contohlah untuk anak-anak lain bisa menerobos ke mana saja, bukan hanya Oxford, mungkin pilihan-pilihan mereka. Sebenarnya Kak Wasa, dalam pendidikan anak itu bagaimana sih peran orang tua dan guru itu bisa saling melengkapi sehingga anak itu tumbuh dengan optimal, Kak? Jadi bagaimana peran guru dan orang tua itu, Kak? Ini nasihat untuk jadi orang tua atau jadi ayah atau gimana? Dari kan kalau ini kan contoh, Bang. Contoh Abang kan sudah berhasil nih. Kan belum nikah juga deh. Ya, paling tidak sudah punya teori lah. Teori. Informasinya yang mau nikah ini, Bang. Iya. Oh, tak ada harapan, Pak ya. Ada sirna, Pak. Jadi gimana tuh sebenarnya peran orang tua dan guru bisa saling melengkapi untuk anak itu tumbuh dengan optimal, Kak? Jadi ada teori yang namanya ecological system theory. Jadi dia itu menempatkan anak di tengah. Jadi anak itu di tengah, di sekelilingnya itu tadi yang paling dekat ada keluarga, habis itu sekolah, habis itu lingkungan sekitarnya dan negara, agama dan sebagainya gitu. Ada satu di lingkaran yang sama. Memang kalau ngomongin anak tadi stakeholdernya banyak gitu ya, nggak cuman ngomongin tentang orang tua, nggak cuman ngomongin tentang lingkungan sekitarnya, tapi juga tadi ada peran sekolah, peran guru, kemudian juga lebih luas lagi ada peran negara, pemerintah dan sebagainya gitu. Jadi emang perlu kerjasama banyak pihak lah untuk bisa membuat lingkungan yang optimal untuk anak. Ketika kita ngomongin yang terdekat, betul tadi ada sekolah ada guru, kalau di rumah ada orang tua gitu ya. Yang pertama emang perlu konsistensi sih. Jadi ketika menyampaikan sesuatu ke anak itu perlu ada kesamaan dalam bertutur kata atau menyampaikan sesuatu ke anak itu perlu konsisten. Jadi orang tua pun dari awal perlu mencari sekolah yang emang secara filosofi, secara kualitas, secara ekspektasi sudah sesuai sama apa yang mereka ekspektasikan sebagai orang tua gitu. Mereka pengen anaknya besar seperti apa, maka cari sekolah yang emang menunjang itu gitu. Jadi jangan sampai ketika anak berada di sekolah kemudian kembali ke rumah tuh jadi bingung gitu. Maksudnya, oh di sekolah tadi misalnya belajar A, di rumah diajarinnya B, terus kan nanti dia bingung tuh mesti belajar dari resources yang mana. Makanya itu konsistensi itu juga jadi penting gitu. Sebagai contoh, mungkin ketika kita ngomongin sekolah gitu, sekolah kan ada jadwalnya yang perlu diikuti, ada kurikulum dan sebagainya. Jadi guru tuh biasanya mengikuti pattern yang memang udah ada di sekolah gitu ya. Kalau sampai di rumah, ketika memang lingkungan rumahnya mungkin nggak ideal, mungkin orang tua yang nggak suportif, dan semuanya itu akhirnya ya ngaruh ke tumbuh kembangnya juga. Anaknya jadinya bingung mesti ngikutin yang mana, di rumah salah, di sekolah dibilangin yang ini tapi nggak bisa diimplementasi di rumah.
makanya itu perlu satu suara sih dari sekolah dan dari rumah. Caranya gimana? Ya itu perlu komunikasi yang konsisten juga antara pihak sekolah dan pihak keluarga gitu ya, dari orang tua khususnya. Perlu disampaikan ekspektasinya apa ketika anak di sekolah, dari sekolah juga gitu perlu menyampaikan apa aja sih sebenarnya yang dilakukan di sekolah untuk menunjang tumbuh kembang anaknya. Mungkin ini khususnya berlaku untuk jenjang pendidikan dasar gitu ya, jadi PAUD mungkin ke SD gitu. Kalau mungkin udah besar, udah SMP, SMA, pendidikan tinggi itu udah cerita beda lagi, karena emang tadi itu kuncinya emang di fondasi itu ya, ketika anak itu tumbuh besar dari awal, dari bibitnya gitu, dari pertama mereka mendapatkan pendidikan, itu satu jenjang yang sangat penting karena itu sangat-sangat mendukung ketika mereka ke jenjang selanjutnya. Jadi kalau dari fondasinya mereka udah tahu yang benar dan salah seperti apa, terus juga semua orang di lingkungan satu suara, jadi mereka nggak ada kebingungan ketika membangun fondasi cara berpikir dan sebagainya itu. Ketika nanti masuk ke SMP, SMA, dan jenjang yang lebih tinggi lagi, mau dimanapun mereka ditempatkan, mereka udah punya pegangan dan pedoman yang kuat juga gitu, dari sisi values, terus juga dari sisi pegangan hidup, apa yang mereka melakukan dalam hidupnya, apa yang mana yang benar, mana yang salah, mereka udah tahu, jadi nggak kebawa arus. Seringkali anak-anak tuh jadinya belok-belok gitu ya, kemana-mana, melakukan mungkin hal-hal yang nggak sesuai norma dan sebagainya. Itu diantaranya karena ketika di bagian foundationnya itu, ketika pendidikan dasar, yang satu bilang A, satu bilang B, ini dia bingung mana yang benar, mana yang salah, jadi nggak tahu mau ikutin yang mana, akhirnya nggak punya value atau pedoman yang kuat gitu. Akhirnya salah satu faktor yang bikin akhirnya nggak kuat gitu secara tadi pedoman hidup, jadinya mudah untuk belok-belok lah gitu. Ya. Tapi yang Kak Fasa sampaikan itu memang yang itu yang kita harapkan gitu, pendidikan yang ideal begitu ya. Cuman ya kita nih bisa ya kita nggak boleh pesimis lah begitu ya. Apa yang disampaikan itu apa namanya, gimana ya, pasti bisa lah begitu Pak ya, kita pasti bisa, apalagi harus bisa ya Bang ya. Karena memang lulusan-lulusan kita dari luar pun juga luar biasa yang banyak begitu, pasti bisa untuk merubah apa namanya, Indonesia begitu ya. Dan siklusnya pun harus ada yang memutuskan sih. Jadi misal kalau kita ngomongin kita gitu sebagai individu, pasti secara individu pernah melewati pun perkembangan dan parenting dari orang tua yang mungkin yang nggak ideal ya kita buang, yang bagus ya kita lanjutkan gitu. Jadi ada rantai, ada siklus yang perlu putus di kita gitu, terutama yang negatifnya. Jadi perlu ada yang dibuang dan yang disimpan kita lanjutkan, yang buruk ya kita sudahi, dan gimana caranya mulai dulu dari diri sendiri sih untuk akhirnya bisa kita ke scale yang lebih besar. Kapan rencananya mau apa tadi yayasannya itu namanya? Namanya Kinder Castle. Itu mau dibuat di Batam kapan ya? Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan hitungan bulan. Ya, biar masuk ke situ semua. Kalau di rumah sebenarnya pernah nggak sih nggak satu suara gitu? Iya. Dengan orang rumah. Ya sering lah. Ya. Karena menyatukan suara, tidak satu suara itu kan nilainya. Ada value yang kita dapat atas perbedaan. Dan kadang-kadang perbedaan itu kan bukan tabu gitu. Perbedaan itu ada. Nah, yang bijak adalah kita mampu menyatukan perbedaan. Itu bijaknya di situ. Nah, alhamdulillah saya dengan istri, ya mamanya anak-anak ini ya mungkin diberikan oleh Allah nih kemampuan bersama untuk mengatur kebijakan. Kebijakan kami sebagai semua istri, kebijakan kepada anak, kebijakan kepada keluarga. Inilah yang kita beruntungnya di sana. Lalu kebijakan tuh muncul dari mana? Wisdom itu ya. Itu kan berdasarkan juga cerita pengalaman pendidikan. Nah, itulah yang membuat kita selalu menjadi orang tua yang mungkin agak lebih dewasa. Tapi anak-anak kami ini juga kan kawan-kawan juga gitu. Kita menganggapnya juga dia adalah orang yang juga bisa memberikan masukan ke kita, bermain bersama gitu. Jadi bukan ada batas orang tua dengan anak yang
saklek secara struktural. Hmm. Nah, inilah yang kami selalu menganggap bagaimana ada bersama dalam quality time kata orang sekarang ini kan, yang memang kita nikmati untuk juga tidak hanya bicara serius, apalagi cerita pendidikan terus, ya kan? Dia kan kecil suka ikut saya, kalau ikut saya dia nggak mau ikut mamanya, karena mamanya pelit katanya. Kalau dia ikut saya pasti dapat beli boneka, beli macam-macam gitu kan. Nah, akhirnya sekarang dia emang ngurus boneka, karena Kindercastle itu ya permainannya boneka. Nah, mungkin waktu kecil saya sering sama Asa kemana-mana ya kita beli mainan gitu kan. Nah, itu juga mungkin tanpa disadari ya proses pendidikan juga gitu. Nah, inilah yang mungkin ya kita sekali lagi kita ambil hikmahnya. Kebetulan Fasad Allah beri kesempatan untuk kuliah di Oxford. Kalau dianggap ini oleh teman-teman di Go Kepri ini yang nonton kita ini ada hikmahnya, ada contohnya, ambillah. Dan kita juga, saya juga berusaha dengan seluruh masyarakat Batam, kalau diberikan kesempatan ya saya memang harus menjadikan anak Batam lebih hebat daripada anak saya. Itulah yang mungkin yang kami akan urus. Kalau anak saya alhamdulillah, kalau sampai sekarang rasanya pendidikan anak-anak sudah cukup, tinggal bagaimana pendidikan anak-anak Batam. Kalau melihat anak saya berhasil, tentu saya ingin semua anak Batam juga berhasil, bukan hanya anak saya. Agak sedih nampaknya. Kayak gini Kak, mungkin ini titipan lah dari redaksi. Jadi ngelihat Bapak sejauh ini dengan Ayah sejauh ini, ada nggak sih Kak terbesit untuk mengikuti jejak Ayah ke depan? Jejak apa? Jejak apa Jejak dulu? politik. Politik. Jejak politik Kayaknya Ayah. ayahnya banyak sekali jejak. Jejak digital memang. Iya, mungkin ada rencana pendidikan capek, mau masuk politik aja gitu. Mungkin ada nggak terbesit seperti itu? Dia waktu kecil cita-cita jadi presiden. Wah. Gimana? Seperti apa? Dulu sempat mau jadi presiden sih, jadi menteri, jadi wali kota pernah. Tapi kalau untuk sekarang sih mungkin dan sih kalau masuk politik, tapi nggak akan bilang kalau kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak akan pernah terjun ke politik itu, nggak sih. Cuma kalau untuk kepikiran atau enggak, at least buat sekarang sampai 5 tahun ke depan sepertinya belum, diantaranya karena masih pengen sekolah lagi. Jadi Dan ada satu syarat ke Fasa kalau ingin berpolitik, tunggu bapaknya pensiun. Jangan pada saat bapaknya lagi di tahta dia jadi. Itu berarti dia tidak bisa menunjukkan kekuatan dirinya sendiri. Saya ingin kalau saya sudah tidak berpolitik atau tidak mendapat jabatan, atau sekarang seperti sekarang jabatan, silakan aja kalau berpolitik. Tapi kalau saya sudah ada jabatan, jangan ikut dulu berpolitik. Terutama dalam satu dapil. Kalau dapil lain ya silakan. Pecah suara gitu. Tapi dalam waktu dekat ini belum kepikiran ya untuk politik. Masih mau belajar lagi, masih mau ekspor banyak hal, mendalami PAUD lebih jauh lagi, jadi belum. Gak apa-apa juga ya Pak jadi politikus biar cepat ubah kebijakannya. Itu kan salah satu cara ya, salah satu ikhtiar untuk bisa menggaungkan hal baik. Skillnya jauh lebih besar gitu ya, ketika mungkin politik pasti bisa skala sedaerah, skala nasional gitu. Jadi pastinya jadi kalaupun nanti ada niat untuk di politik, pastinya akan menjadikan itu kendaraan untuk hal yang lebih besar lagi gitu. Jadi ya seperti tadi ngomongin regulasi, ya ada hal-hal yang bikin kita gemes yang nggak bisa dilakuin secara dari aspek profesional, yang hanya bisa dilakukan ketika terjun langsung di pemerintah gitu. Itu sih akan jadi kendaraan untuk hal yang lebih besar dan lebih baik lagi. Mungkin terakhir ya untuk Kak Fasa, ada pesan nggak yang ingin disampaikan begitu ya? Sebagai closing statement. Saya request juga nih Pak. Apa tuh? Kayaknya ada banyak ya. Tuh. Mungkin pesannya untuk anak muda agar bisa terus semangat belajar dan prestasi dan bisa juga kuliah di luar negeri begitu kan. Lalu yang kedua itu pesan untuk orang tua nih untuk masa depan anaknya bagusnya tuh seperti apa begitu. Terus yang ketiga kayaknya itu dulu lah.
Itu aja. Itu aja dulu. Nanti nggak ada pesan untuk pemilih saya, nggak ada. itu segmen Bapak kemarin ya. Silakan Kak Fasa. Yang pertama untuk anak-anak Batam ya mungkin khususnya yang pertama pastinya kejar apapun itu yang diimpikan teman-teman semua, mungkin nggak selamanya lewat jalur akademik gitu ya. Kalau saya mungkin emang rezekinya di sini, jadi emang itu yang diusahakan. Tapi untuk teman-teman pasti mimpinya macam-macam banget. Ada yang mungkin pengen jadi chef atau pengen jadi pemain bola dan sebagainya, itu yang dikejar karena resourcesnya sekarang kalau dicari sebenarnya banyak banget. Jadi saran terbaik adalah jangan sampai melimit diri sendiri karena keraguan yang dibikin di kepala sendiri, karena dunia itu nunggu kita gitu. Jadi harus nunggu kita yang berusaha, harus nunggu kita yang emang bekerja keras untuk nyampe di situ, dan memang segala sesuatunya harus dimulai dari diri sendiri. Jadi buat teman-teman yang punya mimpi untuk mengejar apapun itu yang sekarang lagi diusahakan, ikhtiar sebaik-baiknya. Memang semuanya di awal pasti berat, tapi insya Allah kalau memang ada usaha yang dikerahkan untuk ke sana, insya Allah pasti ada jalannya gitu. Untuk orang tua dukung anak-anaknya gitu ya. Jadi tadi mungkin disampaikan juga sama saya bahwa emang ketika kita ngomongin keluarga itu harus dua arah gitu. Jadi jangan sampai jadi orang tua yang emang hanya datang itu dari mulut kita sendiri tanpa mendengarkan anak-anak itu, karena apapun itu masukan dari anak itu juga satu yang bisa membuat kita jadi orang tua yang lebih baik juga. Jadi selalu ingat untuk berkomunikasi dua arah, sampaikan apa keperluannya, apa ekspektasinya untuk anak sendiri, tapi jangan lupa juga untuk mendengarkan anak, kebutuhannya apa, keinginannya apa, dan untuk selalu didukung. Oke, luar biasa. Skill untuk Bang Andi juga. Ya, Closing statementnya Bang. Untuk Bapak manajer ini. Pesan saya terutama kepada Anda berdua gitu. khusus. Ya, karena mendidik anak tidak mudah. Jadi tidak mudah juga kita bermimpi anak kita berhasil. Jadi yang jelas jadikanlah anak kita sebagian dari hidup kita, tetapi bukan harus jadi milik kita, karena ia mempunyai cara sendiri, cara pandang, cara kerja, dan cara niat untuk dia kemana. Kita hanya supporting system saja. Kita kadang-kadang bukan pelatih, dan bisa juga sama-sama jadi pemain. Jadi yang penting ikuti, dan kita bisa jadi wasit bila mana dia tidak tepat pada jalurnya. Tapi kita juga jangan sering kasih kartu merah kalau dia tidak pernah melakukan sliding tackle yang keras gitu kan. Jadi biasa saja sebenarnya, pendidikan biasa saja, lalui saja, dan insya Allah kemana cita-cita anak akan berhasil. Yang sekarang mungkin anak saya berhasil di Oxford, itu kan salah satu contoh saja. Tapi tadi anak saya bilang bisa berhasil di sepak bola, sebagai chef dan sebagainya, semua berhasil. Dan keberhasilan itu pasti adalah perpaduan antara keinginan anak dengan keinginan orang tua yang sama-sama bisa dalam satu jalan untuk mencapai cita-cita itu. Luar biasa ya. Sahabat Gokepri, sepertinya kita sudah di penghujung acara ya. Luar biasa, tadi kita sudah bercerita, berdialog ya tentang pendidikan di luar negeri dan di dalam negeri begitu ya. Memang perlu ada perubahan-perubahan ya agar mencapai hal-hal yang lebih baik begitu. Sahabat Gokepri, cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa saksikan terus podcast Gokepri, dan jangan lupa juga follow sosial media gokepri.com untuk mengetahui informasi seputar Batam dan Kepulauan Riau. Gokepri juga menyajikan berita-berita terbaru, terupdate dan tersegar ya Pak ya, untuk informasi Anda semua begitu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.